Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Pratista. Saya Hiu Hawarilin. Saya Muhammad Rafli Gunadi Putra. Di sini kami bertiga akan menjelaskan proyek mengenai sistem apotek, yang dimana proyek ini merupakan salah satu tugas untuk UAS mata kuliah PBO. Adapun gambaran hasil running dari sistem yang kami buat atau sistem apotek itu adalah seperti ini. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada tampilan tersebut, pasti di dalamnya ada sebuah sistem. Nah, sistem tersebut akan kami jelaskan di video berikut ini. Kan saya juga di sini saya akan menjelaskan form login. Next. Nah, sebelumnya di tampilan tadi ada tombol login dan tombol register. Nah, ini kodingannya untuk menampilkan ke register. Yang J button 2 itu adalah register dan untuk menampilkan register. Dan ini adalah J button 1 untuk login, tombol login untuk menampilkan login dan menampilkan home. Di sini kita melakukan if else. Di password file 1 get text equals register password. Get text field 1 get text equals register username. Seperti yang tadi saya bicarakan, di sini akan menampilkan ke home jika kita mengisi data diri dari register benar. Nah, else-nya jika kita salah memasukkan password atau username, maka akan menampilkan bacaan seperti ini. Username atau password tidak sesuai. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan form register. Nah, import Java Swing JavaScript Fan itu untuk memunculkan pesan. Next. Nah, karena kita akan menampilkan nama sama username di form lain, maka kami mendeklarasikan variable name dan username di kelas publik. Karena kalau kondisi si name sama username itu privat, dia tidak akan muncul ketika kita panggil di form lain atau akan terjadi error. Dan untuk selanjutnya, di button sign up pada form register, isi dari sistemnya seperti ini. Di sini kami menggunakan if else. Name yang dipublikkan tadi kita gunakan untuk mengisi text file 1 yang digunakan untuk mengisi nama. Username dan password pun sama. Jadi if password field 1 sama dengan if password field 1 dengan if password field 2, maka dia akan berpindah dan memunculkan form login. Sedangkan kalau JPassword field 1 dan JPassword field 2 berbeda, maka akan muncul pesan password tidak sesuai. Saya Hiu Hawarilin. Di sini saya akan menjelaskan from home. Di from home ini terdapat menu bar yang dimana
Menu bar tersebut terdapat dua menu, yaitu ada menu file dan user. Di menu file sendiri terdapat input data, transaksi, dan exit. Sedangkan di user terdapat 3 menu item juga, yaitu profile, about us, dan logout. Nah, kemudian di sini ada 2 button, yaitu input dan output serta transaksi. Sedangkan untuk sistemnya sendiri itu sebagai berikut. Nah, di sini ada menu about. Di menu about sendiri itu untuk menampilkan from about us. Nah, selanjutnya ada button input, yaitu untuk menampilkan from input obat. Lalu selanjutnya ada J menu item 1, yaitu ini sama seperti sebelumnya, yaitu untuk menampilkan from input obat juga. Terus ada menu profile untuk menampilkan from profile. Lalu selanjutnya ada button transaksi untuk menampilkan from transaksi. Selanjutnya di bawahnya ada J menu item 3, itu sama untuk menampilkan from transaksi juga. Terus selanjutnya ada J menu item 4, yaitu untuk exit atau keluar dari sistem. Nah, yang terakhir ada menu logout, yaitu untuk keluar dari sistem dan kembali lagi ke form login. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Gunadi Putra. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan penampilan aplikasi dari proyek yang kami buat. Adapun pada tampilan yang akan saya bahas yaitu merupakan tampilan input obat dan juga fitur transaksi pada aplikasi apotik yang kami buat. Dan di sini pula di mana si data dari aplikasi akan disambungkan ke database. Nah, langsung aja dimulai. Pertama yang harus kita lakukan yang pasti adalah untuk menyalakan terlebih dahulu exam. Nah, ketika sudah jalan examnya, kita membuat database di localhost. Nah, ketika sudah localhostnya terbuka, di sini membuat database, di mana di sini kami beri nama DB Apotik atau database dari sistem apotik itu. Nah, kemudian di dalam database apotik kita masukkan tabel obat untuk menyimpan data-data pada fitur input obat di aplikasi kami. Nah, di sini apa aja sih yang dimasukin ke database-nya? Nah, yang pertama ada kode obat, kemudian yang kedua ada nama obat, jenis obat, jumlah stok, harga beli, dan harga jual. Setelah membuat database selesai, kami kembali lagi ke NetBeans untuk membuat program berjalan dengan lancar. Yang pertama di sini kami menyambungkan terlebih dahulu sesuai dengan video yang dikirimkan oleh ibu. Jadi di sini mengimport beberapa Java SQL. Yang pertama ada Java SQL connection, kemudian ada import Java SQL statement, kemudian ada import Java.SQL result set, import Java SQL prepare statement, import Java util logging level, import Java util logging logger, import Java SQL driver manager, import Java SQL exception. Dan di sini kita menyambungkan si localhost DB Apotik kita ke library ini MySQL. Yang pertama untuk menyambungkannya di sini kami menggunakan string JDBC driver yaitu com.mysql.jdbc driver. Kemudian untuk menyambungkannya sini kita menampilkan arah link localhost pada database kita yaitu localhost/db_apotik. Kemudian user itu udah pasti root, kemudian passwordnya itu pasti kosong. Kemudian di sini kita membuat statement, membuat sebuah membuat sebuah variabel. Yang pertama ada connection, statement, result set, prepare statement. Kemudian di sini try catch ini mencoba dan menangkap untuk sambungan database ke aplikasi. Untuk lebih jelasnya sih kurang mengerti karena ini full tutorial dari video yang ibu kasih. Kurang lebih seperti ini tampilan dari sistemnya. Ini untuk menyambungkan ini terkoneksi dengan MySQL. Kemudian yang di bawah ini untuk menyimpan data dari input obat ini ke dalam MySQL, ke dalam database. Dan seterusnya ini untuk edit, yang ini untuk edit dan yang ini untuk edit, yang ini nggak tahu. Ini untuk edit dan ini untuk hapus, button hapus. Untuk mengedit si sistem si data yang sudah kita upload ke database dan untuk menghapus data yang sudah kita upload ke database. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tampilan GForm dari si input obat yang disambungkan ke database-nya itu. Jadi yang pertama ini
kita mengimport dulu terlebih dahulu beberapa ini. Yang pertama ada Java Xwing JOptionPan, kemudian ada import Java Swing Table Default Table Model, kemudian ada import JavaSQL Result Set, import JavaSQL SQL Exception, import Java Util Logging Level, dan Java Util Logging Logger. Di sini seperti biasa kami menyambungkan si Java class ke dalam Java GForm-nya menggunakan dengan membuat si class-nya ini menjadi sebuah variabel di dalam GForm-nya, yaitu dengan project was kelompok 2 dengan variabel model pup. Kemudian di bawahnya ini lanjut, jadi si kurang lebih ini adalah untuk menampilkan model dari si tabel. Dan this.select set location relative to ini untuk memunculkan tampilan aplikasinya itu di tengah, karena biasanya muncul di pojok kiri atas, dengan adanya codingan ini akan muncul di tengah. Kemudian selanjutnya di sini untuk menampilkan untuk memasukkan data itu dengan menambahkan si model tabel data yang kita tambahkan. Nah, di sini ada tabel data ini untuk memasukkan data-data yang ada yang akan diinputkan. Kemudian langsung aja ke button save. Nah, di button save ini adalah sebuah fungsi dari button yang menyimpan data yang kita inputkan ke dalam database MySQL. Nah, adapun kurang lebih isi dari sistem itu seperti ini. Jika dia true untuk menginsert data, maka dia akan memunculkan pesan berhasil menyimpan data, dan jika dia gagal, maka dia akan memunculkan pesan gagal menyimpan data. Mahasiswa menyimpan data aja. Kemudian yang bawah ada button hapus. Button hapus ini sendiri gunanya untuk menghapus data yang sudah kita inputkan. Nah, adapun gambaran dari sistemnya seperti ini. Jika berhasil untuk menghapus data, akan munculkan message berhasil menghapus data. Kemudian yang terakhir ada button edit. Pada button edit ini tuh gunanya untuk misalkan kita akan menambah jumlah stok ataupun merubah harga beli dan harga jual pada obat. Nah, button edit ini adalah kegunaan dari hal itu semua, yaitu untuk mengedit data yang sudah diinput. Adapun gambaran dari sistemnya itu seperti ini, atau codingannya. Jadi jika dia berhasil, maka akan memunculkan message berhasil mengupdate data, dan jika gagal, maka akan memunculkan message gagal mengupdate data mahasiswa. Adapun gambaran dari hasil semua yang ada di sini akan saya coba running. Nah, misalkan kita menginput obat TB002, melanjutkan yang bawah. Nama obat misalkan paracetamol. Jenis obatnya tablet. Jumlah stok yang masuk misalkan 100. Kemudian harga beli misalkan kita beli di harga 5.000, kemudian kita jual di harga 10.000. Ketika di save, dia akan masuk ke dalam tabel. Nah, muncul message berhasil menyimpan data, dan ini juga masuk ke dalam database-nya. Bisa kita lihat di sini. Nah, data yang barusan kita save atau kita simpan masuk ke dalam database. Kemudian, misalkan kita mau mengedit data yang sudah ada, misalkan jumlah stoknya berkurang, kita tinggal klik pada tabel yang ada. Nah, ketika sudah kita klik, sini akan muncul semua yang telah kita inputkan. Nah, misalkan jumlah stok berkurang nih jadi 50, yang tadinya 100. Ketika kita pencet edit, dan dia akan mengupdate dari jumlah stoknya yang tadinya 100 jadi 50. Kemudian misalkan kita mau menghapus, ini tinggal dipencet. Nah, ini delete dan data semuanya akan hilang. Nah, kurang lebih. Oh ya, ini juga di sini menambahkan sedikit menu bar yang isinya ada back dan exit untuk kembali ke menu utama, dan di user ini ada menu logout untuk keluar dari aplikasi. Kurang lebih seperti itu untuk penyambungan database ke MySQL query. Baik, selanjutnya adalah dari button transaksi atau dari form transaksi. Jadi pada form transaksi ini merupakan form untuk misalkan ada pembeli yang ingin membeli obat dari sistem apotek kami. Adapun tampilan dari formnya seperti ini. Yang pertama, saya akan mencontohkan terlebih dahulu. Misalkan nama konsumen Rafli, kemudian kode konsumen ini CS001 itu untuk keterangan member dan CS002 itu untuk keterangan non-member. Kemudian di sini ada kode obat dari TB001, TB002, SR001, SR002. Untuk TB001 akan memunculkan langsung nama obat, harga, dan jenis obat. Untuk SR001 serupa, hanya beda di jenis obat. Kemudian di sini misalkan saya memasukkan jumlah beli 3. Ketika saya masukkan diskon, dia akan tidak dapat diskon. Di sini saya mengsistemkan si sistem diskon ini untuk jumlah pembelian minimal lebih dari 10 pieces. Misalkan di sini 11. Kemudian ketika dipencet diskon, dia akan muncul
diskon 10% dari harga yang ada 15.000, maka diskon 10% dari 15.000 itu 1.500. Kemudian di sini total untuk mentotal semua harga yang ada dari jumlah beli, dari diskon dan dari total harga, set, dan muncul total harga yang harus dibayarkan. Kemudian misalkan uang bayar 200.000. Ketika klik bayar, maka di sini akan muncul uang kembalian. Kemudian button hapus ini untuk menghapus semua tampilan yang ada pada layar. Nah, seperti apa sistem codingnya? Langsung aja ke sistemnya. Jadi di sini public transaksi, init components ini. Oh ya, sebelumnya belum dijelaskan oleh teman-teman saya juga. Jadi ini di bawah init components, dari semua fitur yang ada, pasti kami menambahkan this titik set location relative to. Nah, apa sih gunanya ini? Gunanya ini itu kalau kita running si project, dia tuh biasanya muncul di pojok kiri. Nah, kalau misalkan kita ketik ini di bawah init components pada setiap form, maka dia itu akan muncul di tengah layar, tidak akan muncul di pojok kiri atas. Jadi biar lebih enak aja gitu munculnya di tengah. Oke, jadi langsung aja masuk ke ininya, ke codingan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dari si kode konsumen. Di sini kita memasuki beragam variabel dari tipe data string. Yang pertama ada kode KS, kode customer, dan keterangan. Jadi di sini kode KS itu sama dengan string value of CMB kode con titik get selected item. CMB kode con itu ini combo box kode konsumen. Jadi kalau misalkan get selected item, misalkan yang dipilihnya di sini, oh ya, ketika kita meng-get selected item di sini kita masukkan if else. Kan tadi ada dua item yang bisa diselect, CS001 dan CS002. Nah, kalau si kode KS itu kita pilih si CS001, maka si keterangan ini akan memunculkan ini text member. Nah, tapi kalau tidak CS001 atau maksudnya itu pilihan yang lain, maka di situ keterangannya akan muncul non member. Ini teks di keterangan titik set text tanda kutip plus keterangan ini untuk memunculkan si keterangan ini dari if else ini. Selanjutnya untuk combo box kode obat yang ada di sini. Jadi sebelumnya kita mendeklarasikan terlebih dahulu variabel yang bertipe datakan string. Di sini saya memasukkan kode obat, nama obat dan jenis. Kemudian double harga obat. Kenapa double? Karena si harga obat ini dia itu bilangan bulat atau angka. Sedangkan string itu untuk ini karakter. Jadi di sini kode obat itu sama dengan string value of combo box dari kode obat get selected item. Nah, jadi misal if atau kalau kode obat itu yang kita klik itu TB001, maka nama obat, harga obat dan jenis itu akan muncul amoxicillin harga obat 10.000 dan jenisnya itu tablet. Jadi si kode obat yang ini tuh kita pakainya dari get selected item. Sebenarnya kalau misalkan kita tidak perlu menggunakan if else, tapi dari si outputnya itu harus dikoneksikan ke database. Sedangkan untuk mengkoneksikan form ke database itu belum, ilmu kami semua belum sampai sejauh itu. Maka di sini kami menggunakan if else untuk menampilkan nama obat, harga obat dan jenis obat. Selanjutnya sama. Jadi kalau kita klik TB002, maka di situ akan muncul nama obat paracetamol, harga obat 5.000, jenis tablet, dan seterusnya. Di sini teks di nama obat set text untuk menampilkan teks dari nama obat yang sudah kita sesuaikan di sini pada if else ini. Begitu pula dengan teks di harga dan teks di jenis. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari si button diskon yang ada di sini. Oke, button diskon ini. Nah, di sini kita mendeklarasikan lagi beberapa variabel. Di sini kita menggunakan tipe data double. Yang pertama ada harga obat dan diskon. Kemudian ada integer dari jumlah beli. Yang pertama jumlah beli, karena dia tipe datanya integer, maka kita harus mengubah si jumlah beli ini menjadi string. Jadi jumlah beli sama dengan integer parse integer text.beli.getText. Jadi dari si text field beli itu akan menjadi jumlah beli si dari variabel jumlah beli ini. Kemudian harga obat sama, karena itu tipe datanya bukan string, karena yang bisa diinputkan itu hanya string, maka di sini saya mengkonversikan double menjadi string. Jadi harga obat sama dengan double parse double text di harga .getText. Jadi diskon itu berlaku kalau jumlah beli lebih dari 10, maka si diskon sama dengan harga obat dikali dengan 0,1 atau 10%. Nah, tapi misalkan else itu berarti kalau dia kurang dari 10, maka diskonnya itu 0 atau tidak ada diskon. Dan pada text field diskon kita set text si diskon ini yang tadi kita sudah sesuaikan. Untuk selanjutnya di sini ada button total untuk menampilkan total harga. Di sini tampilannya seperti ini dari codingannya. Pertama mendeklarasikan berapa variabel menggunakan tipe data double dan juga integer. Yang pertama double dari harga obat, diskon, dan total bayar. Kemudian integer jumlah beli.
semua dari variabel yang ada di sini karena semuanya menggunakan angka, maka di sini harus diubah ke string terlebih dahulu semuanya. Jadi menggunakan parse double dan juga parse integer, sama seperti yang tadi di atas. Nah, untuk total bayar sama dengan harga obat dikali dengan jumlah beli dikurangi dengan diskon. Jadi si total bayar itu akan muncul ya ketika kita klik button total, nah, akan memunculkan total bayar yang perhitungan itu harga obat dikalikan dengan jumlah beli dikurangi dengan diskon. Nah, kemudian txt total dot set text dia akan memunculkan hasil dari si total bayar ini. Selanjutnya di sini ada uang bayar. Untuk button bayar di sini untuk menampilkan si hasil uang kembalian. Jadi di sini memasukkan terlebih dahulu atau mendeklarasikan terlebih dahulu beberapa variabel menggunakan tipe data double. Karena menggunakan double maka harus diubah ke string terlebih dahulu menggunakan parse double. Kemudian kita langsung masuk ke if else di sini. Jadi if kalau uang bayar itu lebih dari total bayar, nanti kan uang bayar itu kita input. Nah, kalau si uang bayar itu lebih dari total bayar, maka di situ akan memunculkan uang kembalian. Nah, si uang kembalian ini hasil perhitungan dari uang bayar dikurangi dengan total bayar. Kemudian txt kembalian.setText ini untuk menampilkan hasil dari si uang kembaliannya itu. Nah, tapi else kalau misalkan dia berarti uang bayar itu kurang dari total bayar, maka akan muncul pada si text field kembalian akan muncul uang Anda kurang. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti di kembalian ini akan muncul uang Anda kurang. Kemudian selanjutnya ada button hapus dan juga back. Button hapus ini untuk menghapus semua yang ada pada text field. Contohnya kayak tadi. Nah, kan ini kan muncul semua. Ketika kita pencet hapus, plop, hilang semua. Nah, itu adalah guna dari button hapus itu sendiri. Nah, yang terakhir ada button back di sini. Button back itu untuk kembali lagi ke menu home. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai form profile. Di form profile itu sendiri yaitu untuk menampilkan name, username, serta email yang telah diinputkan pada saat di form register. Di sini juga terdapat button back. Adapun sistemnya itu sebagai berikut. Nah, di sini ada get text field 1, set text register name, yaitu untuk menampilkan nama atau name yang telah diinputkan pada saat register. Lalu selanjutnya ada get text field 1, set enable false, yang dimana di sini si nama tersebut tidak bisa diubah lagi atau permanen seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada get text field 2, set text register username, untuk menampilkan username yang telah diinputkan pada saat register juga. Lalu get text field 2, set enable false itu sama. Jadi si username-nya sudah paten seperti itu, sudah permanen dan tidak bisa diubah lagi. Get text field 3, set enable false sama seperti yang sebelumnya. Nah, di sini ada button back, yaitu untuk kembali ke menu home. Lalu di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai from about us. Di from about us ini kita memasukkan jailable, yang dimana di jailable tersebut kita memasukkan icon yang berupa gambar tentang kami seperti yang ada di layar ini. Lalu selanjutnya terdapat pula button back untuk kembali lagi ke home. Sekian penjelasan mengenai sistem apotek yang telah kami sampaikan tadi. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.